warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nah, sebelum memulai pembelajaran, ada langkah baiknya kalian mempersiapkan diri terlebih dahulu. Apabila di sampingnya masih ada sampah atau duduknya yang kurang rapi, mohon dirapikan terlebih dahulu. Oke, sudah? Nah, sebelum memulai pembelajaran juga ada langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, dipimpin oleh Kang Robi, enggak, untuk membacakan basmalah. Untuk memberikan kehadiran, apakah di sini hadir semua? Hadir semua. Baik. Jadi kali ini kita akan belajar mengenai tentang azas kontinuitas. Nah, ini sudah masuk ke bab fluida dinamis. Untuk kemarin kita belajar tentang fluida statis. Kira-kira masih ada yang ingat nggak fluida statis itu pokok pembahasannya ke dalam apa? Betul. Betul. Nah, sekarang perbedaan antara fluida statis sama fluida dinamis kira-kira apa yang membedakan? Apa fluida yang statis fluidanya diam, kalau dinamis fluidanya gerak. Betul. Betul sekali. Baik. Untuk pembelajaran kali ini azas kontinuitas banyak sudah diterapkan oleh teknologi-teknologi terkini. Contohnya seperti aerodinamis pada mobil, yang dimana bagian depannya dibuat lebar untuk sirkulasi udara, kemudian di bagian belakangnya dibuat kecil agar kecepatannya jadi lebih besar. Seperti itu. Selanjutnya untuk pembelajaran kali ini, Bapak harapkan kalian itu sudah mampu menguasai kriteria-kriteria di sini. Nah, ini boleh dibacakan terlebih dahulu dalam hati. Bapak kasih waktu 1 menit. Apabila tidak paham, boleh ditanyakan. Baik, sudah. Apakah sudah mengerti semua ya? Diharapkan mampu menerapkan dalam permasalahan real dan juga kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang di sini Bapak akan membawakan masalah terlebih dahulu. Setelah Bapak membawakan masalah, kalian boleh berbagi kelompok. Untuk masalahnya Bapak sajikan seperti ini. Jadi Bapak jelaskan terlebih dahulu. Di sini ada toren air yang mengaliri 5 keran. Namun terkadang ada beberapa keran yang tidak menyala ketika dinyalakan semua. Untuk penjelasannya juga Bapak sudah terterakan. Nah, di sini. Ya. Nah, untuk salurannya. Nah, sekarang setelah kalian mengamati, Bapak minta untuk kalian berbagi kelompok terlebih dahulu, terdiri dari 2 kelompok. Satu kelompok bisa masing-masing untuk 5 orang. Kurang total 5 orang. Atau 4 orang. Baik, sudah berbagi kelompok? Sudah. Sekarang Bapak akan membagikan terlebih dahulu bahan ajar dan juga lembar kerja untuk kalian ya. Di sini. Ini untuk kalian kelompok 1, ini untuk kelompok 2. Ini untuk bahan ajarnya. Ini juga untuk bahan ajarnya. Boleh dibawa pulang. Untuk sekarang kalian berbagi peran menuliskan rumusan permasalahan yang terdiri dari solusi, sebab, dan juga akibatnya. Ya, untuk solusi, akibat, dan juga dampaknya dari permasalahan yang kalian telah amati. Gimana jawaban? Orientasi pada masalah Berbagi peran, ayo. Masing-masing ada yang menuliskan sebab, ada yang menuliskan akibat, dan juga dampaknya. Jadi ada toren air mengalir 5 keran, namun ketika dinyalakan semua, terkadang ada beberapa keran yang tidak menyala. Kenapa tuh kira-kira? Kenapa? Pak,
Rizkan, ayo berbagi peran. Untuk menjawab beberapa pertanyaan di LKPD, kalian boleh mencari informasi dari internet atau dari bahan ajar yang telah Bapak kasih. Ya. Ya, dikasih waktu dulu untuk kalian mengerjakan. Bagi kalian yang masih bingung untuk mencari di internet, video pembelajaran sudah Bapak sertakan juga di bahan ajar. Beberapa ada link video dan juga link buku. Maka boleh buka di HP apabila dari bahan ajarnya kurang. Coba dari salah satu kalian ya untuk mempresentasikan hasilnya ya, berupa rumusan masalahnya gimana, terus juga kesimpulan lah yang keseluruhan dari yang tadi, sebabnya gimana, akibatnya gimana, kira-kira solusi apa yang harus diambil. Coba dimulai dari kelompok ya, kelompok ini dulu. Oke lah. Mulai dulu. Kelompok ya. Untuk sebabnya itu Pak, ukuran luas pipa utama itu dari toren kemungkinan terlalu besar sehingga suplai air atau debitnya itu tidak sebanding untuk dibagi ke 5 pipa cabang ke 5 pipa cabang secara bersamaan. Akibatnya terjadi defisit atau kekurangan air pada sistem sehingga keran paling ujung atau akan mati atau hanya menetes-netes saja yang mengganggu kenyamanan jamaah saat berwudu di waktu ramai. Nah, untuk solusinya itu adalah untuk memperkecil ukuran pipa utama dari toren dan atau membatasi penggunaan kerang maksimal 4 buah secara bersamaan. Baik. Untuk yang kedua, boleh kira-kira rumusan masalahnya gimana? Coba Bapak ingin dengar. Jadi Pak, jadi nggak beda jauh sama kelompok yang sebelumnya. Kenapa tadi ada satu keran gitu kan yang tidak keluar air? Nah, itu karena ukuran luas penampang pipanya yang utama dari toren itu kemungkinan terlalu besar sehingga distribusi debit airnya tidak cukup ke 5 pipa. Jadi hanya ada 4 aja yang keluar air. Nah, itu akibatnya. Bagaimana solusinya? Untuk solusinya bisa dengan memperkecil selang utama ya, pokoknya selang utama yang ada di toren itu, atau membatasi penggunaan kerannya menjadi 4 bukan 5. Jadi sekarang boleh dikumpulkan terlebih dahulu LKPD-nya, lalu Bapak akan memberikan penguatan tentang masalah yang tadi telah disajikan. LKPD-nya saja, untuk bahan ajarnya kalian baca-baca. Terima kasih Bapak. Nah, baik. Jadi tadi begini permasalahan. Ada toren air ya dari masjid. Nah, luas penampang yang dari toren ini tadi disebutkan bahwa hanya 4 cm kuadrat. Kemudian dialiri oleh pipa utama yang luas penampangnya 2 cm kuadrat. Maka kecepatan airnya masing-masing 0,5. Nah, kira-kira ini dari rumusan permasalahan yang tadi yang telah, kenapa si keran 5 itu tidak mampu mengaliri air. Nah, ternyata setelah tadi telah ditemukan solusinya, luas penampang dari pipa utama itu harus diperbesar. Supaya apa? Ketika diperbesar, maka aliran dari volumenya itu akan semakin banyak, seperti itu ya. Nah, untuk tadi solusi permasalahannya harusnya tadi ada dari beberapa kelompok gitu, menanyakan juga kira-kira solusinya apabila ingin 5 keran dinyalakan sekaligus, maka harus
luas penampangnya harus ukuran berapa gitu kan. Tadi Bapak lihat belum ada yang menanyakan itu, seperti itu. Jadi yang hanya ditanyakan solusinya bagaimana apabila kerannya harus dibatasi atau harus gimana gitu. Nah sekarang kita bahas terlebih dahulu. Yang pertama, membahas dari permasalahan toran, kita harus tahu dulu debit air, dari konsep debit air. Nah, atau yang dilambangkan dengan Ki, ya, konsep debit air. Apa sih itu debit air? Nah, dari bahan ajar ada ya, di bahan ajar. Jadi debit air itu volume air yang mengalir dalam pipa, dilambangkan seperti Ki. Nah, rumus dari debit air sendiri, ketika kita ingin menghitung volume air dalam pipa, otomatis yang kita cari terlebih dahulu adalah volumenya. Karena ketika kita ingin menghitung jumlah air itu kan mengikuti wadahnya, betul nggak? Wadahnya memiliki volume, maka di sini tulis volume terlebih dahulu kita cari. Kemudian per T. Kenapa bisa per T? Atau T itu adalah sama dengan waktu. Kenapa bisa berbanding terbalik dengan waktu? Nih contohnya, kita ingin mengisi bak air yang kosong. Ketika dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. Nah sekarang permasalahan yang masih tadi, kira-kira air yang masuk dengan luas penampang 4 dikali 1 ya, kecepatan airnya 4 dikali 1 hanya 4. Nah, A2-nya karena ada 5 keran, harusnya A2-nya luas penampangnya berapa? 2. Luas penampangnya 2. Nah, kalau misalkan di situ ada 5 keran, berarti 0,5 tambah 0,5 1. Benar nggak? Iya. Tadi sudah kalian hitung kan? Tambah lagi 0,5 berapa? 1,5. Tambah lagi 2. Tambah lagi ini berapa? 0. 2,5. Wah, itu kan ada yang nanya ya solusinya. Benar nggak? Ayo. 2,5. Maka di sini 5. Kurang dong 1 ya kan? Benar nggak? Yang ini mah 4, yang ini 5. Menurut dari konsep harusnya Ki masuk sama dengan Ki keluar. Kalau misalkan pengen mengalir, maka ketika ininya 5, ininya juga harus 5. Seperti itu. Nah, kembali normal lagi. Bapak ingin kalian mengisi tes kognitif terlebih dahulu. Cuma sebentar. Terdiri dari 3 soal. Tadi sesuai dengan KKTP yang tadi telah Bapak sampaikan, ya. Untuk soalnya telah dibagikan ke grup. Apabila kurang jelas maka ini juga ada ya. Nah, nih Bu Nina baru saja membeli sebuah bak mandi. Kalian isi ya di asesmen kognitif ya. Silakan diisi. Ya, ada 3 soal. Sudah jelas semua ya. Untuk bahan ajarnya, ya di situ. Di bahan ajar juga sudah tertera untuk latihan soalnya ya, untuk kalian latihan. Baik, waktunya sudah habis. Kalian boleh kumpulkan untuk asesmen kognitif ya. Ya boleh kumpulkan. Itu udah dikumpulkan bahan ajar. Oke, ya baik. Bapak ingin kalian mengisi juga refleksi ya. Refleksi untuk hari ini. Coba tadi gimana? Menurut konsep ada yang bisa menunjukkan nggak? Asas kontinuitas gimana? Kalau dari konsep kan Ki masuk itu sama dengan Ki keluar gitu Pak. Iya. Kalau tadi kan kalau dilihat dari masalahnya
si luas penampangnya kan hanya 4 ya, 4 cm gitu kan. Dibagi ke 5 kan, di 5 itu kan hanya satu-satu tuh, berarti cuma 4 doang kan, kurang satu tuh harusnya 5 gitu Pak. Nah, Iya. dari api tuh Pak. Oke, baik. Nih Bapak tambahkan ya. Jadi tadi ternyata menurut konsep Ki masuk itu harus sama dengan Ki keluar. Ya, jadi debit air yang masuk harus sama dengan debit air yang keluar. Meskipun luas penampangnya berbeda. Dan nggak, tadi kalau misalkan luas penampangnya yang kecil, otomatis kecepatannya yang besar. Kalau misalkan kecepatan yang kecil, berarti otomatis luas penampangnya yang Besar. besar. Seperti itu. Baik, untuk pembelajaran di kali ini dicukupkan sekian. Untuk rencana pembelajaran selanjutnya, Bapak akan lihat terlebih dahulu dari hasil LKPD dan juga referensinya ya. Apabila nanti ada yang bisa belum menjawab, maka akan dilaksanakan remedial. Oke, baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.